Apa kabar kalian di rumah? Luar biasa. Oke, hari ini kakak secara khusus mau mengucapkan selamat ya kepada adik-adik yang sekarang sudah naik ke kelas kecil. Ada beberapa teman kita ya. Ada adik Nadia, ada adik Gerard, ada adik Owen, ada adik Gino, dan juga ada adik Manik ya. Seneng banget sekarang kita sudah punya teman-teman yang baru lagi. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita sekolah minggu. Semua sudah siap? Oke, semua sudah sarapan ya. Yuk kita semua berdiri dan kita mau memohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Oke, silahkan duduk adik-adik. Nah, gimana? Semua pasti kan sudah makan kan? Ayo kita semangat dulu yuk nyanyi ya. Hari ini harinya Tuhan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, hari ini harinya Tuhan, seneng banget. Kalian tahu nggak adik-adik bahwa hidup kita ini sampai hari ini kita bisa tetap sehat ya. Kita bisa sekolah dengan baik, selalu bisa dapat makanan yang enak-enak ya. Papa dan mama siapkan di rumah. Nah, itu semua adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, kalau kita mau bersyukur sama Tuhan, antara lain kan lewat persembahan bisa. Nah, kira-kira menurut adik-adik apa aja ya yang bisa kita persembahkan ya? Apa coba persembahannya? Kira-kira apa aja? Persembahan kolekte misalnya kalau hari Minggu. Kemudian apa lagi ya? Persembahannya bisa dengan hati yang baik. Kalau hatinya baik, kelakuannya baik ya, tutur katanya baik, itu juga persembahan. Terus apa lagi ya? Oh, memuji Tuhan, berdoa itu juga merupakan persembahan ya. Nah, kita juga harus selalu bersyukur apa yang Tuhan kasih. Ingat gak sama teman-teman kita yang sekarang lagi bersusah hati karena terkena musibah banjir di Masamba dan juga daerah Wajo di daerah Sulawesi Selatan. Ya, di daerah Sulawesi ya. Nah, kita harus mendoakan mereka supaya teman-teman kita tidak selalu bersedih dan mereka tetap semangat bersama Tuhan Yesus untuk selalu tetap bersyukur dan semangat untuk menjalani hari-hari mereka walaupun mereka sedang bersusah karena banjir. Yuk kita semua lipat tangan, kita mau berdoa dulu untuk teman-teman kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendoakan teman-teman dan saudara-saudara kami yang ada di Masamba dan Wajo. Kami mohon Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh tetap mengingat bahwa Tuhan tetap menjaga dan mengasihi mereka. Walaupun saat ini Tuhan izinkan terjadi banjir menimpa tempat tinggal mereka. Tetapi biarlah teman-teman dan saudara-saudara kami di sana boleh selalu mengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati pemerintah dan semua orang yang mau menolong para korban banjir ini, sehingga
banjir dan sehingga segala akibat banjir rumah-rumah mereka boleh kembali ditempati lagi dan segala yang rusak boleh diperbaiki. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Oke, sekarang kita mau bermazmur bersama-sama. Kakak mau mengajak adik-adik buka dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 ya. Mazmur 54 ayat yang ke-8 ya. Kita baca bersama-sama. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Oke, kita mau sebentar lagi mau baca Alkitab ya. Kemudian mau dengarkan firman Tuhan. Kira-kira menurut adik-adik ya, kalau kita membawa persembahan atau kita diberikan sesuatu ya, kita mau diberikan sesuatu nih, diberikan hadiah misalnya, kira-kira perasaan kalian gimana? Kalau pas kalian ulang tahun, terus ada yang mau kasih hadiah ulang tahun nih, tapi kasihnya dengan cara, ini hadiah buat kamu, atau dengan cara, ini ya hadiah buat kamu. Kalian lebih suka diberikan dengan muka yang senyum gembira atau dengan yang seperti itu mukanya? Kakak yakin banget pasti kalian semua memilih yang dengan muka gembira. Iya, oke. Sebelum kita mendengarkan firman hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Kita mau menyanyi lagu Baca Alkitab dan Doa Tiap Hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh makin tinggi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini Tuhan berkenankan kami untuk bersiap mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kakak Tiku. Tuhan tolong supaya kami semua boleh mendengar firman dengan baik, boleh mengetahui apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong Kakak Tiku supaya boleh memperkatakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adik masih ingat ya cerita ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan menerima perintah Tuhan. Ketika itu Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa Tuhan ingin supaya bangsa Israel hanya menyembah Allah saja. Dan Allah ingin supaya bangsa Israel membuat kemah baginya. Lalu Musa ingat pesan itu dan sampaikan kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, marilah kita kumpulkan persembahan untuk mempersiapkan kemah Tuhan, supaya kita membuat kemah dan segala peralatannya. Lalu mulailah ketika itu bangsa Israel mempersiapkan persembahan mereka untuk membuat kemah Tuhan. Ada setiap hari mereka dengan senang hati datang membawa persembahan mereka kepada Musa. Macam-macam mereka bawa. Ada yang bawa perhiasan, emas, perak gitu ya, karena itu semua dipakai untuk membuat peralatan-peralatan yang akan digunakan nanti di dalam kemah Tuhan. Jadi banyak sekali barang-barang yang mereka bawa kepada Musa. Sampai akhirnya persembahan yang mereka bawa selalu dengan sukacita, dengan riang gembira itu sudah terlalu banyak. Sampai akhirnya Musa bilang, stop, cukup dulu. Jangan dibawa dulu ya, karena ini sudah sangat cukup untuk membangun kemah Tuhan dan membuat peralatan di dalamnya. Jadi orang Israel stop dulu, lalu Musa memanggil beberapa orang yang Tuhan sudah berkati dengan kepandaian dan talenta untuk mempersiapkan kemah Tuhan dan membuat peralatan-peralatannya. Itu ada Bezalel dan juga Aholiab, dan juga ada beberapa orang lain lagi yang Tuhan pakai. Lalu akhirnya Bezalel dan
Aholiab serta orang-orang yang lain mulai mempersiapkan kemah bagi Tuhan. Nah, akhirnya kemah itu pun selesai. Wah, kemah itu begitu indahnya, bagus banget. Di dalamnya itu, lengkap sekali dengan peralatan-peralatan yang dipakai untuk mengadakan ibadah. Waduh, itu betul-betul kalau nanti kita lihat gambarnya sama-sama ya. Itu bagaimana ketika itu kemah Tuhan dibangun, kemah Tuhan didirikan dan diperlengkapi dengan segala perlengkapan yang Tuhan sendiri tunjukkan caranya bikin, ya. Lalu kemudian imam-imam juga sudah mengenakan pakaian yang khusus dipakai hanya oleh orang-orang yang melayani Tuhan saja. Kemudian di dalam kemah itu Musa juga menyiapkan meja untuk tempat persembahan, kemudian ada kandil untuk tempat memasang lilin. Kemudian Musa juga membuat sebuah peti emas di mana di atas tutup peti emas itu ada 2 malaikat emas di atasnya. Dan di dalam peti emas itu Musa memasukkan 2 loh batu di mana tertulis 10 perintah Tuhan. Itulah tabut perjanjian Tuhan. Nah, itu orang Israel begitu senang ketika kemah Tuhan itu berdiri. Dan Musa menyiapkan satu ruangan khusus di mana ruangan itu dikhususkan untuk Tuhan. Jadi Tuhan berkenan hadir di dalam kemah itu dan orang Israel merasa begitu bersuka cita ya, karena Tuhan yang menjaga dan menolong mereka dan selalu berada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak jauh dari mereka. Itu yang selalu mereka ingat, bahwa Tuhan pun sudah berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Nah, Tuhan tidak hanya ingin kita menyiapkan gedung gereja atau kemah itu ya, seperti kemah zaman dulu. Tuhan tidak hanya ingin kita siapkan tempat di gereja atau di sekolah atau di rumah ya, tetapi yang paling penting Tuhan ingin kita menyiapkan tempat untuk Tuhan di dalam hati kita. Itu yang paling penting, di dalam hati kita. Kita siapkan tempat untuk Tuhan Yesus selalu ada, selalu hadir, menjaga, menolong kita. Yuk, mari kita sama-sama baca Alkitab. Pembacaan kita hari ini dari Keluaran 36 ayat 2 sampai 3. Semua dibuka ya. Keluaran 36 ayat 2 sampai 3. Sudah ketemu? Keluaran 36 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa persembahan sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Amin. Seperti Besaleel dan Aholiab, mereka memberikan persembahan juga kepada Tuhan melalui talenta mereka ya. Mereka bekerja untuk Tuhan dengan penuh sukacita karena itu juga adalah persembahan bagi Tuhan. Oke, yuk kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, yuk adik-adik, sekarang waktunya kita berikan persembahan dengan sukacita. Kita siapkan semua persembahan kita ya. Dan kita mau menyanyi lagu Bawa Persembahan.
dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda ucap syukurmu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, sekarang kita mau membawa persembahan kita dalam doa syukur sekaligus kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah kami. Terima kasih untuk firman yang kami sudah boleh dengarkan. Tuhan tolong ajar kami untuk boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa mengungkapkan syukur kami juga kepada melalui persembahan kami kepadamu. Baik itu persembahan berupa uang maupun persembahan berupa hati kami, pujian kami, doa kami, apapun yang kami lakukan semua untuk Tuhan, biarlah itu juga menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai hari ini masih berjuang untuk mengatasi penyebaran virus COVID. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia untuk boleh taat kepada pemerintah, untuk menjalankan protokol kesehatan. Tuhan juga tolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh dengar-dengaran dan juga menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Dan juga kami berdoa untuk orang tua, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga mau selalu jaga, lindungi, dan berikan kami semua kesehatan yang baik. Kiranya Tuhan mau menyertai kami sepanjang minggu ini dalam segala kegiatan belajar mengajar kami, kegiatan bermain kami bersama dengan keluarga kami, dan terutama untuk menolong kami belajar taat dan setia dengan membaca firman-Mu setiap hari dan senantiasa setia berdoa kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, adik-adik sekarang semua berdiri yuk. Kita mau mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, kakak bacakan ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Oke, sekarang kita mau menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baiklah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini
Dan mari kita terima berkat dari Tuhan, lalu nanti kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan selalu menjaga, menyertai kita, memberikan kita kesehatan yang baik. Jangan lupa selalu rajin cuci tangan, makan yang baik ya. Jangan malas makan, jangan terlalu banyak main gadget, istirahat yang cukup sehingga kita boleh selalu sehat dan selalu bawa persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan melalui apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.